Sekarang kita masuk di Al-Baqarah 108. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian mau bertanya kepada Rasul kalian kama sebagaimana su'ila yang ditanya Musa? Siapa Musa? Min qabl, dari sebelumnya. Waman, dan barang siapa yatabaddal, yang mengganti. Siapa man? Al-kufra, pada kekafiran, bil imani, dengan keimanan. Faqad dolla, maka sungguh dolla, telah sesatlah. Siapa man? Atau dolla, tersesat. Sawa as-sabil, pada jalan yang lurus. Jadi tersesat dari jalan yang lurus. Wa huwa qauluhu ta'ala yas'aluka ahlul kitab. Yas'alu, meminta. Ahlul kitabi, siapa ahlul kitab? Antunazzila alaihim, meminta antunazzila, pada, akan menurunkan. Siapa kamu Muhammad? Alaihim, atas mereka. Kitaban, pada satu kitab. Samai, dari langit. Faqad sa'alu, maka sungguh telah meminta. Siapa mereka ahlul kitab? Musa, kepada Nabi Musa. Meminta akbar min dalik, pada apa yang lebih besar dari itu. Jadi kalau mereka ahlul kitab merongrong Nabi Muhammad, ayo turunkan bagi kami kitab yang langsung dari langit. Jadi untuk membuktikan kenabian, mereka punya keyakinan, tapi yaitu ingin menunjukkan kesan bahwa Nabi Muhammad gak mungkin bisa itu. Ayo turunkan kitab dari langit. Padahal mereka tahu tanda-tanda kenabian yang ada di dalam diri Rasulullah. Mereka juga begitu kepada Nabi mereka seperti itu. Bahkan lebih besar lagi. Lebih gak pantas lagi permintaan mereka kepada Nabi Musa. Faqalu, maka berkata siapa mereka ahlul kitab? Al-Yahud. Mereka itu ya Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa. Kemarin mereka juga mau gencatan senjata dengan syarat seperti ini. Ya Palestina langsung menolak. Dan begitu itu watak mereka. Faqalu, maka berkata siapa mereka? Ahlul kitab dari kalangan Bani Israel. Arinallaha jahratan. Arina, perlihatkan. Na, kepada kami. Allah, pada Allah. Jadi perlihatkan Allah pada kami. Jahratan, secara jelas. Fa'akhodat, maka menyambar. Hum, pada mereka. As-so'ikotu, apa petir. Bidulmihim, dengan sebab kedoliman mereka. Summat takhadul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dalik. Summat takhadu, kemudian ittakhadu, menjadikan siapa Bani Israel al-ijla, pada anak sapi. Jadi menjadikan anak sapi al-ijla sebagai sesembahan. Min ba'di, dari setelahnya, ma barang, ja'at, datang kepada mereka, al-bayyinatu, apa bukti-bukti nyata. Fa'afauna andalik, meski demikian, afauna, memaafkan siapa kami, andalik, dari yang demikian. Ini termasuk kisah tentang
betapa kurang ajarnya, betapa liciknya kaum Bani Israel itu. Sudah banyak sekali mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada Bani Israel. Mereka sudah melihat bagaimana mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Mereka sudah melihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaan pada mereka dengan adanya manna wassalwa. Makanan mereka enak, minuman enak, meskipun mereka disesatkan dari Mesir menuju ke Palestina oleh Allah, tapi mereka selama di padang pasir yang panas itu, kalau teriknya panas, selalu dilindungi dengan awan. Selama sekian ratus tahun mereka dijajah dalam dinasti Fir'aun. Akhirnya Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa, di mana saat itu banyak penyihir-penyihir sakti yang mengelilingi Fir'aun. Tapi Nabi Musa berhasil menumbangkan mereka. Dan itu menjadi pembicaraan, bahkan sebagian dari Bani Israel melihat itu. Toh demikian mereka tetap saja tidak percaya, tidak beriman dengan seruan Nabi Musa. Mereka malah bikin patung anak sapi untuk disembah. Saya yakin kalau kita jangankan banyaknya mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan seperti Bani Israel itu, kita bisa lihat ada orang yang mungkin nunjuk begini, terus bangunan roboh gitu. Mungkin kita sudah nggak berani macam-macam ke orang tersebut. Gini memotor. Bani Israel ini kan anak-anaknya Nabi Yakub. Mulai dari saudara mereka yang pertama, Nabi Yusuf, tega mereka, adik paling bungsunya. Memang asli dasar watak mereka seperti itu. Jadi mungkin Rasulullah diminta, ayo Muhammad, coba datengin kitab langsung dari langit. Allah bilang, ya begitu itu Muhammad. Bani Israel. Nabi Musa juga dulu diminta lebih parah dari itu. Suruh mendatangkan Allah. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Sama. Kami tidak mungkin beriman sampai kami bisa melihat langsung Allah secara jelas. Jadi gambaran bagaimana sikap-sikap mereka, ya seperti itu. Kita selalu berdoa di dalam setiap waktu supaya kita tidak seperti mereka, yakni Bani Israel, tentang bagaimana kelicikan mereka. Mereka itu di Al-Quran, sebagaimana banyak para mufassir menyebutkan mereka itu adalah al-maghdubi alaihim. Di dalam Fatihah kita menolak, supaya kita berdoa supaya tidak seperti mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah untuk bisa berada di jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghair maghdubi alaihim walad. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai, juga bukan jalannya orang yang sesat. Al-maghdubi alaihim
walad dolin.